Selamat bertemu lagi teman-teman seprofesi bidang manajemen risiko, governance, compliance, dan sustainability. Hari ini kita dapat kesempatan berdiskusi dengan Pak Ridwan Hendra yang merupakan pimpinan dari suatu organisasi bernama Center for Risk Management Sustainability, dan juga beliau merupakan ketua daripada suatu organisasi bernama ICOPI, Indonesia Compliance Professional Association, Pak ya. Nah, hari ini Pak, kita ingin berdiskusi dan mendapat pandangan Bapak, kenapa prinsip-prinsip manajemen risiko di dalam ISO 31000 menyatakan secara eksplisit bahwa manajemen risiko mempertimbangkan, mengikutkan, melibatkan lah ya, yang namanya human and cultural factor. Baik, menurut pandangan Bapak, kenapa kira-kira prinsip ini sampai secara eksplisit disarankan, bahkan diharuskan untuk diterapkan di suatu organisasi yang menerapkan risiko berbasis ISO 31000, dan tolong bisa Bapak berikan contoh praktis Pak, bagaimana penerapannya di dalam kehidupan nyata sehari-hari di organisasi. Silakan Pak Ridwan Hendra kepada pemirsa di hadapan kita semua. Silakan. Ya, makasih Pak Anton, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kita bisa sharing knowledge mengenai hal ini. Terkait pertanyaan Pak Anton, kenapa sih manajemen risiko itu selalu memperhatikan faktor budaya dan manusia? Karena dalam penerapan manajemen risiko di organisasi, perilaku dan budaya manusia itu memiliki dampak yang sangat signifikan di semua aspek, baik itu semua tingkatan organisasi maupun semua tahapan dalam proses bisnis dari organisasi. Sehingga sangat wajar kalau ISO mensyaratkan hal tersebut. Sebagai contoh misalnya, sebagai seorang direktur itu, jika tidak memahami pentingnya risiko dan bagaimana mengelola risiko tersebut, maka akan sangat sulit untuk membuat keputusan yang mempertimbangkan apa sih yang bisa terjadi kalau ternyata tidak sesuai dengan rencana, dan sehingga dia tidak mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan ketika membuat keputusan-keputusan di level direksi. Ya. Contohnya seperti itu Pak. Baik, makasih Pak Ridwan. Saya jadi teringat dan terinspirasi dari tadi ungkapan atau eksplanasi dari Pak Ridwan. Saya pernah melihat suatu slide ya, yang memberikan satu gambaran bahwa kita ya mudah untuk memahami, menguasai apa sih harusnya manajemen risiko itu. Ya, aksi-aksi untuk mengelola risiko mudah kita pahami. Dasarnya apa? SOP kita, prosedur kita, bahkan ujung-ujungnya sampai standar dari ISO 31000. Tapi kenyataan nggak selalu sama. Bahwa we know exactly what is the right thing to do, ya, in order to mitigate certain risk lah. Tapi nggak selalu bahwa kita melakukannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kenapa? Karena manusia, balik lagi, itu didrive tidak hanya oleh SOP, tetapi oleh nilai-nilai luhur, kepercayaan, dan selalu juga memperbandingkan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang ujungnya dari suatu value atau nilai luhur organisasi. Nah, ini adalah sisi daripada budaya dan budaya dan manusia. Ini sisi daripada standar. Sehingga saya terbayang seperti tadi disampaikan Pak Ridwan, kalau kita tidak memperhitungkan ini dari awal dan selama dalam proses risiko, bisa-bisa apa yang harus dilakukan bukanlah yang dilakukan. Karena yang melakukan pengambilan putusan dan aksi itu adalah manusia yang dipengaruhi budaya dan dari kemanusiaannya itu sendiri. Demikian pemirsa. Jadi, dan contoh dari Pak Ridwan ini bisa saya tambahkan, misal begini ya, bahwa kita inginkan semua laporan harus tepat waktu misalnya ya. Hari Kamis misalnya jam 4 sore harus ada laporan stok secara nasional, misal seperti itu. Tapi kemudian ada yang terlambat, misalnya ya manajer yang di Jogja terlambat atau manajer di Bali terlambat, tidak ada hukumannya dari keterlambatan. Maka tercipta ketidakdisiplinan ya untuk menyerahkan laporan tepat waktu itu. Bisa bayangkan kalau misalnya dari kita puluhan provinsi separuh tidak tepat waktu,
maka informasi yang diberikan ke organisasi akan merupakan informasi yang salah dan aksinya juga akan salah. Nah, di sini yang salah bukan SOP-nya, yang salah bukan katakan standarnya, tetapi kesalahan ini terjadi karena manusia melakukan tindakan dan pengambilan keputusan berdasar kebiasaan dan juga ya kebiasaan terlambat gak apa-apa kok ya menjalankan. Kurang lebih seperti itu kali Pak Ridwan ya. Betul. Pak Ridwan bisa berikan tambahan satu lagi contoh Pak untuk kepada audiens? Ini Pak, saya lebih menambahkan ketika mengapa hal tersebut menjadi sangat krusial ketika kita harus membangun kompetensi dan awareness Pak. Bagaimana kita tadi seperti Bapak bilang ketika menghadapkan antara sistem dengan manusia, maka kebanyakan atau selalu perilaku atau behavior itu yang menang. Nah, untuk itu kita harus bisa trimming atau istilahnya mengarahkan perilaku organisasi itu sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Dengan itu Pak, kita perlu membangun ada satu istilahnya kompetensi di bidang manajemen risiko. Ini menjadi sangat penting Pak, dengan kita memperlengkapi mereka dengan knowledge yang tepat, skill yang cukup, dan attitude yang memadai. Kira-kira seperti itu Pak, saya tambahan. Jadi kalau saya membayangkan ya tadi dari penerangan Pak Ridwan, bagaimana kita mendekatkan gap antara apa yang seharusnya dengan apa yang dilakukan, yaitu memastikan kita melakukan katakan peningkatan capacity ya dan capability dari manusia-manusia dalam organisasi itu sendiri melalui peningkatan awareness ya, dan segalanya. Tapi kalau simpelnya kata-kata peningkatan kompetensi ya. Karena kompetensi itu sudah terdiri dari knowledge yang cukup, tahu ya, skill, mampu melakukan, dan attitude ya, bahwa mereka benar-benar harus menerapkan risiko sesuai dengan yang diharapkan agar objektif yang hendak dicapai organisasi itu dapat tercapai. Begitu Pak? Oh, ya. Baik, terima kasih pemirsa atas waktu yang diberikan, dan terima kasih Pak Ridwan ya atas kesempatan saat ini. Mudah-mudahan surat singkat ini bermanfaat, dan Pak Ridwan, mari kita mengucapkan kata salam secinta Indonesia bersama-sama. 1, 2, 3. Salam secinta Indonesia.